Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, saya undang kita boleh sama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini saya beri judul yaitu pengharapan di tengah pergumulan. Seringkali kita menghadapi pergumulan yang mungkin itu kita tidak harapkan, tetapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan, Alkitab mengajarkan di dalam Tuhan kita selalu ada pengharapan. Dan itu yang terjadi juga oleh Bani Asaf, Bapak Ibu. Bani Asaf mengalami pergumulan yang kita dapat melihat bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-73. Di ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bani Asaf pun mengalami pergumulan ya Bapak Ibu. Bagaimana dia ketika dia telah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dia melayani Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Bani Asaf itu adalah kumpulan orang-orang yang dipercayai oleh raja. Mereka yang melayani pujian dalam ibadah. Bani Asaf yang menyanyi-nyanyi. Bani Asaf pun sebagai paduan suara di dalam bait Allah. Setia kepada Tuhan dalam melayani Tuhan. Dia menghadapi pergumulan, yaitu dia iri. Dia melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Justru mengapa mereka lebih gemuk, mereka lebih sehat, hidup mereka lebih nyaman. Yang kedua, di ayat 13, ketekunan keagamaan yang sia-sia. Kerohaniannya mereka merasa kering. Apa yang telah dilakukan sia-sia. Tetapi kita melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu memperoleh jawaban di dalam Tuhan. Ayat ke-17 sampai ayat yang ke-20 saya membacakan bagi kita semua. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Yang pertama, di tengah pergumulan yang Asaf alami, Asaf mendapatkan jawaban di dalam Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia membawa pergumulannya yang begitu berat. Dia datang kepada Tuhan, dia memperoleh jawaban di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kita, dan Allah yang sanggup membela kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Dia sanggup memberikan jawaban. Kita patut bersyukur, kita punya kitab suci kebenaran Alkitab yang telah diwahyukan oleh Tuhan menjawab setiap jawaban pergumulan kehidupan kita. Sekalipun jawaban-jawaban itu mungkin itu yang tidak menyukakan kedagingan kita. Tetapi Alkitab menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Di sana dikatakan Allah adalah hakim yang adil. Bani Asaf bergumul, mengapa orang fasik, orang yang jauh dari Tuhan, hidupnya lebih enak. Dan Bani Asaf orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi justru malah hidupnya tidak seenak mereka seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah hakim yang adil. Di ayat yang ke-17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Tuhan memberikan jawaban di tengah pergumulan Asaf bahwa Tuhan memperlihatkan kepada Asaf, kelak orang-orang fasik yang hidupnya enak pada saat ini, mereka akan mengalami apa yang telah mereka tabur. Dan orang benar, Tuhan membela, Tuhan yang mengangkat. Dan kalau kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 11, bagaimana orang-orang kaya, orang-orang dalam artian orang fasik, mereka adalah seperti rumput yang di tengah terik matahari yang tidak lama akan layu seperti itu. Kalau kita melihat di Yeremia 17 ayat yang 10, saya bacakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita Bapak Ibu.
Saat kita bersungguh-sungguh, kita setia kepada Tuhan, percayalah, apa yang telah kita tabur, kita akan tuai. Dan kalau kita dalam pergumulan kita yang kita alami Bapak Ibu, kita mengalami tekanan, percayalah Tuhan yang memberikan jawaban, Tuhan yang memberikan kelegaan. Yang kedua, Tuhan yang memberikan ketenangan. Kita dapat membuka bersama-sama di ayat 21 sampai ayat 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaannya. Di tengah pergumulan yang Asaf alami, ada ketenangan di dalam Tuhan. Saat dia datang, dia mendekat kepada Tuhan, dia memperoleh kelegaan Bapak Ibu. Ini ada 3 hal. Bagaimana ketenangan yang Asaf alami karena Tuhan yang menyertai. Engkau memegang tanganku. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, dia Allah yang dekat dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dikatakan engkau memegang tanganku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Bagaimana Tuhan yang menegur, Tuhan yang menasihati Bani Asaf dan kehidupan kita. Tuhan menyertai, Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dengan nasihat engkau menegur aku. Terkadang kalau kita melihat nasihat, mungkin tidak hanya tentang pujian, tetapi saat kita salah pun Tuhan yang memberikan nasihat. Saat kita berjalan bukan di koridornya Tuhan, bukan dalam rencananya Tuhan. Tuhan yang menasihati kita untuk kita kembali kepada jalan kebenaran Bapak Ibu. Oleh karena itu dikatakan Tuhan yang menegur aku. Dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai ayat kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Di tengah pergumulan seberat apapun kita, ada Tuhan yang selalu ada. Tetapi terkadang mengapa seakan kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana pertolongan Tuhan? Seakan-akan kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Ternyata dalam Yesaya 59 ayat pertama sampai ayat kedua, menegaskan ternyata pemisah kita, pemisah relasi kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Segala kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang membuat kita semakin jauh kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, tetapi kehidupan kita karena dosa-dosa kita, kita yang menjauh dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyertai kehidupan kita, Tuhan juga menegur. Tuhan menasihati Bani Asaf bagaimana pemikiran dia selama ini salah. Ternyata mengikut Tuhan itu bukan berarti fokusnya menjadi kepada berkat-berkat. Saat kita fokus kepada berkat-berkat, kita setia kepada Tuhan, kita beribadah, bahkan kita melayani supaya kita diberkati Bapak Ibu. Apa bedanya dengan orang-orang di dunia yang hanya berbuat baik untuk mencari keuntungan mereka sendiri seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bersama-sama. Saat kita mengikut Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Fokus kita bukan lagi berkat yang Tuhan berikan, tetapi pribadi Allah itu sendiri yang dia telah mati, dia telah memberikan hidupnya bagi kehidupan kita, memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu ketika Bani Asaf datang kepada Tuhan, dia mendapatkan ketenangan karena dia telah dinasihati, pemikirannya selama ini salah dan dia memiliki pemahaman yang baru. Bani Asaf memperoleh jawaban di dalam Tuhan, dan yang kedua, Bani Asaf mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Dan pengharapan pergumulan yang ketiga yang Bani Asaf yang dapatkan, yaitu Bani Asaf mendapatkan kesukaan, memperoleh kesukaan di dalam Tuhan. Saya membacakan di ayat yang ke-25 sampai ayat 28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Ayat 27, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Ayat 28, tetapi aku suka dengan dekat pada Allah. Aku menaruh tempat pengharapan perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia memperoleh jawaban, dia memperoleh pembaharuan pemikiran, dia memperoleh ketenangan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dia memperoleh kesukaan yang sejati di dalam Tuhan. Percayalah, apapun kesukaan yang kita miliki di dunia ini, semuanya bersifat terbatas Bapak Ibu. Semuanya fana, semuanya hanyalah sementara. Kelak saat kita mengakhiri kehidupan ini, kita kembali kepada Tuhan, kita tidak membawa apa-apa yang terikat di dunia ini Bapak Ibu. Dan yang kita miliki hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah Bani Asaf yang Bani Asaf miliki di ayat yang ke-25 sampai ayat 28. Dikatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia menyadari bahwa kehadiran pribadi Allah yang telah datang bagi kehidupannya, yang telah datang menguatkan kehidupannya, memegang tangannya, menasihati dan mengangkatnya Bapak Ibu. Itu yang menjadi kesukaannya, itu yang menjadi kegembiraannya dibandingkan dengan apapun yang mungkin itu menjadi pergumulan dari ayat-ayat yang pertama. Ketika di awal-awal apa yang menjadi fokusnya itu hal yang bersifat materi, orang-orang fasik mengapa lebih gemuk, mereka lebih menikmati hidup ini daripada kami, orang-orang yang telah tulus hatinya. Tetapi di ayat 25 sampai ayat 28, Bani Asaf memperoleh pembaharuan di dalam Tuhan. Dia memperoleh kesukaan di dalam Tuhan. Oleh karena itu di ayat terakhir ayat 28 dengan tegas dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Dia menyadari sukacita terbesar, damai sejahtera terbesar hanya kita peroleh ketika kita mendekat kepada sumber sukacita itu sendiri. Sumber damai sejahtera. Saat kita fokus kepada pemberian-pemberiannya, besar kemungkinan Bapak Ibu, kelak kita akan kecewa. Karena Alkitab pun mengajarkan tidak selalu sepanjang kehidupan kita hidup kita selalu enak. Hidup kita selalu melimpah dalam materi seperti itu. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan, Tuhan membawa kita pada zona-zona mungkin kita tidak bayangkan pergumulan ini sangat berat seperti itu. Tetapi percayalah, dalam setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada maksud Tuhan yang terbesar, ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin menyadarkan kita atas dosa-dosa kita, mungkin menyadarkan kita atau menguji iman kita untuk kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Bapak Ibu. Dan percayalah saat kita fokus kepada Sang Sumber berkat itu, Dialah yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kita. Kita akan merasa cukup atas berkat-berkat Tuhan. Kita akan selalu bersyukur. Mujizat terbesar yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Bagaimana keselamatan yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita. Dia yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kesalahan kita semua. Dia telah memberikan semuanya bagi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu pada pagi hari ini, apa balasan kita? Bagaimana respon kita saat kita telah menerima kasih Tuhan yang begitu besar? Apa kita masih mau main-main kepada Tuhan? Apa kita masih mau menggerutu kepada Tuhan? Kita mengeluh kepada Tuhan. Di tengah pergumulan kita mengeluh, Tuhan mengapa ini pergumulan sangat berat? Kita mengeluh dan kita bertanya-tanya, Tuhan Engkau di mana? Bapak Ibu, percayalah, Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang telah mati bagi kehidupan kita. Dia yang ada selalu bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita meresponi pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan ini. Percayalah ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia yang telah memberikan pengharapan. Bagaimana beberapa minggu yang lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan. Bagaimana kemenangannya di atas kayu salib menjadi sumber pengharapan kita. Dia yang telah memberikan jaminan akan kehidupan kita hidup yang kekal Bapak Ibu.
Oleh karena itu pengharapan di dalam pergumulan kita yang pertama, kita memperoleh jawaban di dalam Tuhan. Kita memperoleh jawaban di tengah pergumulan tentang berkat, tentang kesehatan, kesuksesan, tentang masa depan kita, bahkan tentang kehidupan kita, kehidupan yang kekal, kita memperoleh jawaban di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita memperoleh ketenangan di dalam Tuhan. Kita memperoleh kedamaian. Percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, membela kehidupan kita. Dia yang selalu ada, dia yang mengangkat kita pada indah pada waktunya. Dan yang ketiga, percayalah Tuhan yang memberikan kesukaan bagi kehidupan kita. Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Percayalah, pengharapan kita di dalam Tuhan selalu ada. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia Allah yang selalu ada bagi kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sejenak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong setiap kehidupan kami. Di tengah pergumulan kami percaya, kami memperoleh pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap pertanyaan hidup kami. Engkau yang memberikan ketenangan, Engkau yang memberikan kesukaan bagi kehidupan kami Bapa. Engkau yang memberikan damai sejahtera, Engkau yang memberikan sukacita itu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.